Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita senantiasa mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama berjumpa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah masuki puasa yang keberapa ini? Saya juga lupa, ke-8 ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya dalam kita menjalani ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang wajib yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim, dan dengan ibadah puasa ini Allah akan memberikan ganjaran yang begitu banyak. Maka tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ini puasa kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa sunnah ketika kita berpuasa, terutama ketika kita menjelang buka. Jadi yang disunahkan ketika kita berpuasa adalah untuk menyegerakan berbuka puasa. Walaupun para pemirsa mungkin bisa tahan ya sampai pada waktu setelah maghrib, tetapi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berpuasa adalah untuk menyegerakan berbuka puasa. Seperti apa yang dinukilkan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi dari hadis ini bahwa kita dianjurkan untuk segera berbuka puasa manakala waktu berbuka itu sudah tiba. Misalkan waktu adzan maghrib, waktu adzan maghrib sudah tiba, kita dianjurkan untuk segera menyegerakan berbuka. Kemudian disunahkan lagi berbuka itu dengan rutop. Nah, rutop ini adalah kurma yang basah. Mungkin di dalam kurma yang basah ini karena banyak kandungan-kandungan yang bisa menjadikan nutrisi di dalam tubuh ini, menjadikan pulih kembali tenaga yang ada di dalam tubuh ini. Maka memang dianjurkan, disunahkan oleh Nabi SAW untuk berbuka dengan kurma basah atau rutop. Kalaupun itu tidak ada, maka bisa menggunakan berbuka dengan kurma kering. Karena dahulu Nabi SAW ketika tidak ada kurma rutop dengan tamr atau kurma yang kering, kalaupun itu tidak ada, maka bisa berbuka dengan air. Nah, air di sini mungkin bisa air putih, atau bisa berupa minum teh, atau bisa ya berupa minum kolak dan sebagainya. Karena di masing-masing daerah tentunya berbeda kekhasannya untuk berbuka puasa. Tetapi di sini Nabi SAW untuk menganjurkan berbuka dengan sunnahnya memakai kurma, yaitu rutop atau tamr, atau kalau tidak ada yaitu dengan minum air putih atau dengan minum teh dan sebagainya.
Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain berbuka dengan rutop tentunya ada doa di situ. Jadi setelah minum dengan membaca bismillah, kemudian makan kurma atau meminum seteguk air, entah itu air putih, entah itu kolak atau teh, itu setelahnya yaitu dengan ada doa di antara setelah berbuka puasa, yaitu dengan membaca zahabal dhama'u wabtalatil wuruku wa sabatal ajru insyaallah. Jadi telah basah urat-urat ini, maksudnya setelah meminum kan basah urat-uratnya, kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahalanya untuk kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berdoa di sini selain berdoa dhahabat dhama'u, itu bisa juga disunahkan membaca doa-doa yang umum. Karena doa yang dipanjatkan ketika orang berbuka puasa yaitu doa yang makbul, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah di antara sunah-sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan ketika berbuka puasa. Dan di antara sunah yang lain yaitu memberi buka kepada orang yang berbuka puasa. Ini adalah salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Bagi orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka ganjarannya seperti orang yang berpuasa itu, dan tidak akan mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Inilah ganjaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka seyogianya kita di dalam puasa ini bagaimana kita bisa mendulang pahala yang banyak, pahala yang sebanyak-banyaknya, karena dengan mendulang pahala yang banyak kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita juga akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama di dalam bulan puasa ini kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawihnya, membaca Al-Qur'annya, tilawatul Qur'annya, kemudian sedekah, memberikan takjil, berinfak dan sebagainya, untuk senantiasa kita lakukan selama bulan Ramadan untuk mendulang pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa membawa manfaat kepada para pemirsa sekalian. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minal fatin qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.